izin, mohon maaf lahir dan batin katanya. Padahal itu bukan artinya, Bu. Mohon maaf lahir batin itu adalah sambungannya. Minal aidin artinya apa tadi, Bu? Semoga kita kembali. Wal faizin apa artinya tadi, Bu? Semoga berkah Allah datang kepada kita. Mohon maaf lahir dan batin, itu yang disebut dengan hari raya. Yang ketiga, 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri. Apa tadi, Bu? Disebut dengan Idul Fitri. Id artinya suci, kembali. Fitri artinya suci. Idul Fitri, kembali suci. Apa yang dimaksudkan dengan kembali suci tadi? Apa yang dimaksud dengan kembali suci itu? Menghalalkan segala kesalahan yang telah kita perbuat selama 1 tahun. Ibu-ibu, halal bihalal ini kira-kira ada nggak dianjurkan dalam Al-Quran? Ada, Bu? Ada. Coba Ibu cari dalam 6.666 halaman itu, 30 juz itu, ada enggak kalimat halal bihalal? Tak ada. Dalam hadis ada enggak? Enggak ada. Tak ada kalimat halal bihalal. Yang ada halal. Ya ayuhan nas kulu min thayyibatin mimma kulu min thayyibatin halalan thayyibah. Yang Allah sebutkan cuma halal. Halal bihalal tak ada. Kapan kalimat halal bihalal ini ada? Kapan, Bu? Dulu Indonesia dijajah sama siapa? Belanda. Apalagi, Bu? Jepang, Portugis, betul, Bu? Mereka jajah Indonesia. Berapa itu? 3,5 abad ya, Bu? Habis. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Habis itu Indonesia sudah nyaman dan aman. Tapi tetap masih ada Abu Jahal. Indonesia perang saudara, masih mengutamakan kepentingan pribadi. Akhirnya datanglah Insinyur Soekarno. Kemana dia datang, Bu? Ke PBNU, ke NU dia datang, yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah Hasyim Asy'ari menjabat 1948 berganti. Siapa penggantinya? Seorang ulama bernama Abdul Wahab Hasbullah. Datang Insinyur Soekarno ke sana. Apa kata Insinyur Soekarno? Ya Syekh katanya, Tuan Ustaz katanya. Kenapa? Bagaimana caranya supaya Indonesia ini tidak lagi konflik tentang kepentingan kepribadian, tidak lagi terjadi masalah. Bagaimana supaya Indonesia ini bersatu? Kata Insinyur Soekarno. Apa kata Abdul Wahab Hasbullah? Kita buat silatnas. Apa itu? Silaturahmi nasional. Itu terlalu umum namanya, orang nggak akan terkesima dengan namanya. Kita buat nama yang wah gitu, supaya orang-orang heran apa sebenarnya acaranya. Akhirnya seorang ulama tadi Abdul Wahab Hasbullah itu mengatakan kita buat namanya halal bihalal. Dibuat semua undangan, orang heran. Baru pertama dengar kalimat halal bihalal, orang semua heran. Ini sebenarnya apa halal bihalal ini? Akhirnya orang datang ramai, penasaran sebenarnya apa halal bihalal itu. Ternyata acaranya sama, cuma namanya yang beda. Dulu namanya silatnas, silaturahmi nasional, berubah menjadi halal bihalal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi antara siapa kita perlu maaf-maafan? Antar anak dengan orang tua, antar saudara dengan saudara yang lainnya, bahkan antar kehidupan bermasyarakat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan contoh tauladan bagi kita dalam Al-Qur'an. Apa itu contohnya? Dari segi bentuk makhluk bernama binatang. Apa tadi, Bu? Apa tadi makhluknya, Bu? Binatang. Ibu lihat dalam surah Al-Baqarah apa kata Allah? Innallaha la yastahyi ayyat riba masalam ma ba'udatan fama. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami tidak segan-segan memberikan perumpamaan dengan seekor binatang yang kecil, kata Allah. Untuk apa tadi? Untuk apa tadi? Untuk menjadi perumpamaan bagi manusia. Apa yang pertama Allah sebutkan? Kita lihat, Bu. Surah An-Naml. Surah apa tadi, Bu? An-Naml. Apa arti An-Naml?
semut. Kenapa Allah sebutkan semut dalam Al-Quran? Apakah Allah tidak mau menjelaskan yang lain lagi? Bukan seperti itu masalahnya, ibu-ibu. Segala sesuatu yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran ada manfaatnya bagi kita. Kenapa Allah sebutkan semut? Karena ada hikmah yang perlu kita ambil dari seekor semut. Kita lihat apa hikmahnya. Sebiji nasi dengan tubuh semut yang lebih kecil dari sebiji nasi tersebut. Tapi semut berusaha mendorong sebiji nasi tadi. Ketika semut nggak bisa mendorong sebiji nasi, apa yang dilakukan semut? Dia panggil kawan-kawannya. Mereka dorong bersama sehingga musim kemarau apa yang terjadi? Sarang semut dipenuhi dengan makanan. Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa semut itu persatuannya sangat kuat. Kalau semut berjumpa itu saling bersentuhan tuh kepalanya, itu salaman mereka. Karena memang dalam hadis Nabi, orang yang berjumpa muslim dua orang selama bersalaman dosanya diampunkan. Diampunkan siapa? Maka ibu-ibu kalau jumpa salaman bilang assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Itu yang Allah tunjukkan kepada kita. Ketika kita ganggu seekor nyamuk di pokok jambu, maka semut-semut yang lain akan datang menggigit kita. Itu apa itu? Allah sedang menunjukkan kepada kita bagaimana kuatnya persatuan semut. Seharusnya bahwasanya seolah-olah Allah berkata kepada kita, tirulah persatuan semut. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling membodoh-bodohi, jangan saling memburukkan, tapi saling mengangkat nama, saling mendukung, saling menguatkan persatuan. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, semut. Yang kedua, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah An-Nahl. Surah apa tadi, Bu? An-Nahl apa artinya, Bu? Lebah. Kenapa Allah sebutkan lebah dalam Al-Quran? Apakah lebah itu ada hikmahnya? Ada. Coba ibu-ibu lihat, kira-kira selama kita hidup pernah nggak melihat lebah mematahkan ranting yang dia hinggapi? Pernah? Atau pernah lebah meninggalkan kotoran? Apa yang ditinggalkan lebah? Madu. Apa kata Allah? Fiha syarab mukhtalifatun alwanu. Dalamnya ada minuman lebah yang bermanfaat bagi semua. Apa itu, Ibu? Madu. Maka dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhumu linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kehadiran saya manfaat bagi ibu-ibu, kehadiran ibu-ibu manfaat bagi saya. Kita saling punya manfaat satu sama lain. Maka Allah sedang menjelaskan kepada kita dalam kehidupan bermasyarakat saling memanfaatkan. Saya ada manfaatnya bagi ibu-ibu, ibu-ibu juga ada manfaatnya bagi saya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebah enggak pernah meninggalkan kotoran kecuali yang ditinggalkannya yang bermanfaat bagi semua orang. Pertanyaan kedua, pernah enggak lebah mengganggu orang kalau dia enggak terganggu? Tak pernah. Allah yang menunjukkan kepada kita, begitulah seharusnya dalam bermasyarakat. Jangan mengganggu orang selama tidak diganggu. Ini sedikit-sedikit mengganggu tetangga, sedikit-sedikit mengganggu orang lain. Pertanyaannya, meninggal suami nanti malam ibaratkan jam 3, yang pertama memberikan bantuan siapa? Datang dari Sumatera Barat 5 menit. Siapa yang memberikan bantuan, ibu-ibu? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga quti'ar rahmi, yang memutuskan hubungan. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang tidak menyayangi tetangganya. Tidak dikatakan salah seorang kamu beriman sebelum mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka ibu-ibu, Allah mengajarkan kepada kita seperti lebah, jangan mengganggu orang selama tidak diganggu. Pak Ustadz, memangnya kita boleh membalas? Boleh ibu-ibu. Kapan bolehnya? Dia lempar dengan batu, kita lempar dengan bunga. Jangan langsung marah. Dilemparnya lagi kedua kali, lempar lagi dengan bunga.
Kalau sempat 3 kali, lempar sekalian dengan pot-potnya. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan mengganggu selama tidak diganggu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah membaca sebuah buku namanya Siratul Nabawiyah. Di situ dijelaskan tanggal 27 Safar, 28 Safar terjadi perkumpulan 10 tokoh kafir Quraisy. Siapa ketuanya? Abu Jahal ketuanya. Kalau kita artikan Abu Jahal itu, Abu artinya ayah, Jahal artinya bodoh. Abu Jahal artinya apa? Ayah yang bodoh. Andaikan ibu-ibu mau niat punya anak namanya Abu Jahal, silahkan. Saking buruknya Abu Jahal ini, gak ada orang minat buat nama anak Abu Jahal. Abu Jahal, ayah yang bodoh. Bukankah Abu Jahal punya nama yang bagus? Punya, namanya Umar bin Hisham. Kenapa diberikan nama Abu Jahal? Kata orang Madinah, kalau diminta ide yang baik, yang sifatnya menguatkan persatuan, mendekatkan kerenggangan, menguatkan kekuatan, dalam otaknya kosong. Tapi kalau diminta ide yang buruk, merenggangkan persaudaraan, melemahkan semangat orang, bahkan melemahkan kekuatan orang lain, berapapun kita mau, penuh dalam otaknya. Makanya kami kasih nama Abu Jahal. Abu Jahal, kata orang-orang Madinah, ayah yang bodoh. Tapi Allah menunjukkan kepada kita supaya seperti lebah, jangan mengganggu selama tidak diganggu. Lebah itu ibu-ibu gak mau menyengat orang kalau dia gak merasa terganggu, terancam. Orang menggoyang pohon yang ditempatinya, barulah dia mau mengganggu orang lain. Allah menunjukkan itu kepada kita pada surah An-Nahl. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Anbiya lagi ayat 68, apa kata Allah? Nabi Ibrahim ketahuan menghancurkan patung-patung dalam gua yang dibuat oleh ayahnya sendiri, Hajar, yang disuruh oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim itu ibu-ibu nggak suka dengan patung, tapi ayahnya tukang buat patung, Hajar. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam gua, ternyata Nabi Ibrahim melihat patung. Ada kapak di dekat-dekat patung tersebut. Dipatahkannya semua patung-patung yang kecil. Lalu ditinggalkannya patung yang paling besar. Ditaruhnya kapak itu di pundak patung yang paling besar. Datang Namrud melihat patung-patungnya sudah hancur. Dia sudah tahu bahwa yang menghancurkan ini Nabi Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim. Apa kata Raja Namrud? Ya Ibrahim, kenapa engkau hancurkan patung-patung kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian ini bagaimana? Sudah jelas kapaknya berada di pundak patung yang paling besar. Tentu yang menghancurkan patung-patung yang kecil ini adalah patung yang paling besar. Apa kata Raja Namrud? Ya Ibrahim, kamu gila. Mana mungkin patung bisa berjalan? Apa kata Nabi Ibrahim? Yang gila itu saya atau kamu, katanya. Sudah jelas patung gak bisa berjalan, kamu sembah lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang sudah dikobarkan. Apa kata Allah? Datang 2 binatang. Binatang apa lagi yang Allah tunjukkan kepada kita? Burung hudhud dengan cicak. Burung hudhud dengan mulutnya yang sangat runcing berusaha mengambil secuil air. Niatnya apa? Memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Datang binatang-binatang yang lain menghina. Bukan membantu, malah menghina. Bukan membantu orang berjuang, menghina. Inilah kebanyakan yang terjadi di masyarakat. Apa kata mereka? Memang bodoh nih burung hudhud. Mana mungkin air sekecil itu bisa memadamkan api yang sangat besar. Tapi burung hudhud ibu-ibu tetap teguh dalam pendiriannya. Apa dalam pikirannya? Biarlah saya tidak sanggup memadamkan api itu, tapi saya berdiri di barisan orang-orang yang benar. Burung hudhud selalu datang, diambil secuil dipadamkannya, diambil secuil dipadamkannya. Tapi cicak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, datang cicak itu dihembusnya apinya. Supaya apa? Supaya apinya semakin besar. Apa hikmah yang Allah tunjukkan kepada kita? Jadilah seperti burung hudhud yang berusaha menghilangkan masalah orang lain, walaupun tidak sanggup menghilangkan masalah itu. Tapi kita berada di barisan orang-orang yang benar. Jangan seperti cicak, sudah gak sanggup menghilangkan masalah orang, menambah-nambah masalah lagi. Atau jangan seperti
binatang-binatang yang tadi. Sudah nggak mau membantu, menghina. Allah tunjukkan kepada kita dalam surah Al-Anbiya tersebut. Maka ibu dalam bermasyarakat Allah sudah tunjukkan melalui binatang tadi. Kenapa Allah tunjukkan binatang dalam Al-Quran? Supaya apa? Supaya kita ambil hikmah dari binatang-binatang tersebut. Itulah inti daripada halal bihalal itu adalah saling menghalalkan kesalahan. Tidak ada memaafkan tanpa syarat. Tidak ada memaafkan bersyarat. Saya mau memaafkan dia Pak Ustaz, tapi tapinya ini yang menjadi masalah. Itu maaf bersyarat namanya itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saling maaf memaafkan. Mana tahu ada kesalahan kita selama setahun ini. Arti halal bihalal itu adalah halal artinya saya minta maaf. Bihalal andaikan ibu punya masalah dengan saya sudah terlebih dahulu memaafkan. Itu arti halal bihalal itu. Halal bihalal saya minta maaf. Halal saya minta maaf. Bihalal andaikan saudara punya masalah dengan saya sudah terlebih dahulu memaafkan. Itulah arti halal bihalal. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ibu ada pertanyaan silakan. Kalau lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.